Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura dari kelas 3D Akuntansi Syariah NIM 120160012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang UAS ekonomi mikro syariah. Yang dimana pertama yaitu adanya permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan atau sejumlah barang yang dibeli itu adalah yang diminta suatu harga selama dalam waktu tertentu. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan sesuatu harga dan waktu tertentu juga. Hukum permintaan di sini apabila semakin rendahnya tingkat harga suatu barang, maka akan semakin banyak barang-barang tersebut yang diminta, atau sebaliknya. Keseimbangan pasar adalah terbentuknya suatu harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga yang dimana konsumen atau produsen sama-sama ingin menambah atau mengurangi barang jasa yang dijual atau yang dikonsumen. Keseimbangan pasar ini juga sebuah kondisi ketika terjadinya keseimbangan antara produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam suatu tertentu. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan penawaran, suatu produk akan meningkat. Dan juga di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas. Elastisitas permintaan adalah bisa dibilang suatu alat atau kondisi yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah yang kualitas barang yang sebagai akibat itu perubahan faktor yang mempererat dalam hal yaitu variabel dan yaitu seperti elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, elastisitas pendapatan. Ada juga jenis-jenis elastisitas permintaan, yaitu permintaan tidak elastis sempurna, permintaan tidak elastis, permintaan elastis sempurna. Dan juga di sini adanya faktor-faktor yang mempengaruhi elastis permintaan, yaitu adanya beberapa faktor yang menentukan harga permintaan, yaitu tersedianya atau tidak barang pengganti atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut, yaitu elastisitas akan besar bila mana terdapatnya banyak subjektif atau yang baik gitu. Harga relatif tinggi. Elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi barang yang bersangkutan dengan jumlah banyak dan harga yang rendah. Dan juga pengertian elastisitas penawaran di sini adalah bandingan antara seberapa besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagaimana akibat dari perubahan harga. Dan juga di sini adanya jenis-jenis elastisitas penawaran, yaitu penawaran tidak elastis sempurna, tidak elastis, penawaran elastis, dan penawaran elastis sempurna. Dan juga adanya faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang mana kita ketahui bahwa barang hasil penawaran bersifat elastis karena ukur atau untuk dikurangi atau ditambah dengan segala bila terjadinya perubahan harga. Juga dalam jangka pendek ini, jika terjadinya perubahan harga, maka produk sulit untuk ditawarkan, sehingga penawar itu bersifat inelastis. Juga munculnya menghilangi produk persaingan. Dan juga adanya seperti teori perilaku individu, teori produksi. Produksi adalah
mengubah input menjadi output, yaitu produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan menambah nilai guna barang dan jasa, dan juga penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Fungsi produksi ini yang kita ketahui selalu bersamaan, yang menunjukkan hubungannya antara jumlah produksi sama dihasilkan dengan penggunaan faktor produksi input yang dipakai. Dan juga seseorang produksi banyak dapat menentukan beberapa jumlah barang yang harus diproduksi dan dalam kombinasi yang bagaimana produksi harus digunakan. Teori produksi dengan satunya produksi berubah. Pada umumnya, faktor produksi yang dianggap variabel adalah ketentuan modal tanah, teknologi yang dianggap tetap atau konsisten. Dan juga akan tetapi itu sudah mencapai tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin menambah nilai negatifnya, dan ini produksi total semakin lambat, tingkat yang maksimum untuk kemudian menurun. Dan juga adanya grafik insofit, yaitu grafik yang menggunakan beberapa kombinasi menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan jumlah output tertentu. Dan selanjutnya adanya pasar persaingan sempurna, yang dimana yang kita ketahui bahwa pasar persaingan sempurna ini dapat didefinisi sebagai suatu struktur pasar atau industri mana terdapat banyaknya penjual dan pembeli, dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di pasar. Ciri perusahaannya itu seperti perusahaan adalah pengambilan harga. Setiap perusahaan mudah keluar dan masuk, menghasilkan barang yang serupa. Terdapatnya banyak perusahaan di mana di pasar pembelian mempunyai pengetahuan yang sempurna lebih dari pasar. Dan juga adanya persaingan sempurna. Persaingan sempurna ini maksimumnya efisiensi dan juga kebebasan bertindak dari pemilih. Adanya kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini, yaitu persaingan sempurna ini tidak mendorong inovasi, dan juga persaingan sempurna ini ada kalanya menimbulkan banyak sosial dan juga membatasi pilihan konsumen, dan bisa dibilang itu membiayakan produksi dalam persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dan juga adanya pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis ini adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar monopolistis ini adalah salah satu bentuk pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki beberapa aspek. Contohnya lainnya itu seperti sepatu olahraga Red Bull, Adidas, Fila, dan Nike, atau produksi sepatu olahraga, namun masing-masing mereka memiliki desain keunikan serta keunggulan yang beberapa benda. Konsumen pada akhirnya akan memiliki produknya dengan ketentuan dirinya sendiri, dan juga di sini adanya pasar monopoli. Pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar yang dimana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis. Pokoknya dia itu menguasai pasar tersebut dengan dia itu menentukan harga dan tidak mempunyai jenis harga yang sama. Pasar monopoli ini tidak dapat barang lain sejenis yang tidak ada persaingan bagi sebuah produk, seperti di dalam PT-PT yang kita ketahui seperti PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, PT Pelayanan Nasional Indonesia, atau biasanya itu PDAM, dan juga Badan Urusan Logistik.
dan juga adanya penyebab pasar monopoli ini, yaitu mendapatkan hak istimewa pemerintah. Ada lisensi perusahaan, memberi izin kepada perusahaan tersebut yang menguasai atas sumber saja yang unik yang dimiliki produsen lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.